Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, saya sedang baca buku ya. Ini judulnya Ruqyah Syariah, Panduan Ruqyah Syariah. Memang setiap kita membutuhkan pengetahuan ya tentang ruqyah, baik untuk ruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain. Karena dalam faktanya di antara kita itu tidak selamanya sehat. Kadang kita mengalami yang namanya sakit ya, mengalami suatu kondisi di mana kita membutuhkan pengobatan. Nah, di antara sakit itu ada yang berupa sakit fisik, sakit psikis, ada sakit ruhani ya. Yang diantaranya tentang penyakit ruhani ini baru diketahui salah satu pengobatannya adalah dengan ruqyah syariah, tidak bisa dengan pengobatan secara medis. Maka ketika saya membaca buku yang ya seperti ini ya, simple, ternyata di dalamnya banyak manfaat. Di antara yang perlu kita ketahui, kita pahami, yaitu ketika kita melihat saudara kita atau keluarga kita atau teman kita ya, mereka sakit, kemudian kita menjenguknya, kita mengunjunginya, kita menghiburnya, kemudian kita bacakan doa ya. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit itu bukan hanya ngobrol ke sana kemari ya. Yang terpenting adalah kita mendoakan dan menghiburnya. Di antara doa-doa yang dapat kita bacakan ketika kita menjenguk orang sakit, di antaranya ada yang simple, pendek, ya, singkat, padat gitu ya. Tapi ada juga yang panjang. Bisa kita bacakan salah satunya atau kita bacakan semuanya, ya. Misalnya kita mengunjungi, kemudian kita menyapanya, kita menanyakan keadaannya, yang dirasakannya sakitnya seperti apa, kemudian kita doakan ya. Salah satu doanya misalkan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, tidak apa-apa, tahurun insyaallah. Penyakit ini akan jadi penggugur dosa dengan izin Allah. Jadi la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan sakit yang diderita ini menjadi penggugur, penghapus dosa engkau yang sakit. Itu salah satu doanya. Bisa juga kita membacakan doa yang lain. Ya, ini mungkin sudah populer ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabb manusia ya. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini ya. Itu dibaca satu kali, boleh 2 kali, 3 kali ya, sambil menyentuh bagian yang sakitnya atau menyentuh orang yang sakitnya, boleh, bisa. Mudah-mudahan kita semua sudah hafal ya doa itu ya. Ada satu lagi yang bisa kita bacakan ketika kita menjenguk orang yang sakit, yaitu dengan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Ini harus sambil menyentuh orangnya. Lebih ideal lagi menyentuh bagian yang sakit dari si orang tersebut. Misalkan sakit di kakinya, sentuh kakinya. Ini berlaku bagi mahram ya, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Kalau yang sakitnya perempuan, kita yang mengunjungi sebagai laki-laki, kita baca dari jauh saja tanpa menyentuhnya. Kalau sesama mahram, kita sentuh bagian yang sakitnya, kemudian kita baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca 7 kali. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Jadi kalau yang sakitnya laki-laki, ayyashfiyaka. Ya. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, Rabb aras yang agung, ayyashfiyaka, semoga Allah berkenan menyembuhkan engkau. Itu dibaca 7 kali. Ya. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Kalau yang sakitnya perempuan, maka ka-nya diganti jadi ki ya.
ayyashfiyaki. Jadi as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membacakan doa tersebut, ya, bismillah 3 kali, kemudian yang tadi 7 kali kepada si sakit, maka ketika orang yang sakit itu masih jauh dari ajalnya, insya Allah bakalan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kita jadi bertanya, apakah kita bisa menentukan orang ini masih jauh ajalnya atau sudah dekat? Ya, kita bisa memperkirakan atau melihat keadaan kondisi orang tersebut, ya. Ketika sudah tidak masuk makan dan minum dan sebagainya, ya kita doakan dengan doa Allahumma rabbannas adhibil ba'sa atau doa yang lain, ya, boleh. Tapi tidak mengapa juga dengan doa yang barusan, ya, karena kita tidak tahu ajalnya sudah dekat atau masih jauh. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah, optimis orang ini bakal bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh kita mendoakan dengan doa tadi kepada siapapun orangnya, kecuali kalau memang sudah benar-benar dalam keadaan kelihatannya sudah sakaratul maut, maka kita doa dengan doa yang lain agar Allah memudahkan sakaratul mautnya. Allahumma hawin alaihi fi sakaratil maut. Seperti itu. Itu 3 doa minimal, ya, yang bisa kita panjatkan. Boleh juga berdoa dengan bahasa Indonesia. Kalau kita tidak paham bahasa Arabnya, boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Semoga lekas sembuh, semoga cepat sehat kembali, ya, dengan kesehatan yang sempurna. Atau dengan bahasa yang bisa dipahami, yang bisa menghibur dan membesarkan hati si orang yang sakit tadi. Jadi kalau kita belum bisa bahasa Arabnya, kita bisa dengan bahasa yang kita pahami dan pasien pahami. Tetapi akan lebih baik lagi, ideal lagi kalau kita menggunakan doa dari tuntunan Rasulullah SAW di dalam hadis yang telah populer dan telah dilakukan oleh beliau dan para sahabatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.